Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga di dalamnya ada penjelas dari petunjuk tersebut. Ya. Karena di dalam Al-Quran tidak semua ayat gamblang. Ya. Ada ayat yang mujmal, ada ayat yang mutlak. Maka ada ayat yang datang yang mujmal, mutlak, dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya. Wal furqan, dan juga Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda. Yaitu Al-Quran pembeda antara mana perkara yang hak dan mana yang perkara yang batil. Jadi sebagai parameter atau ukuran sesuatu itu hak atau batil, salah satu rujukannya adalah Al-Quran. Selain juga nanti merujuk kepada hadis Nabi yang sahih. Ya. Untuk membedakan mana yang batil, mana yang hak, maka dikembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Nabi SAW. Dan kita bersyukur, alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tanggal 1 Ramadan. Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur, sehingga berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yang mana dia juga adalah bulan Quran, sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Quran. Juga disebutkan dalam hadis Wasilah ibn Asqa radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya dikeluarkan oleh atau disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah al-ahadits as-sahihah, bahwa Nabi SAW bersabda, unzilat suhuf Ibrahim fil lailatul ula min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan oleh Allah di malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madhaina min Ramadan. Dan Allah menurunkan kitab Taurat setelah 6 hari berlalu di bulan Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 min Ramadan. Dan Allah menurunkan kitab Injil di tanggal ke-13 Ramadan. Wa unzilaz Zabur, dan kitab Zabur diturunkan li 18 min Ramadan, di tanggal ke-18 Ramadan. Wa unzilal Quran li arba wa ishrina Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan di malam atau di hari ke-14 di bulan Ramadan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan bagi Al-Kutub As-Samawiyah, bulan bagi kitab-kitab Samawiyah. Suhuf Ibrahim di malam pertama, Taurat di malam ke-6, Injil di malam 13, Zabur di malam 18, dan Al-Quran di malam ke-24. Nah, hadis ini sebenarnya menjelaskan, kemudian para ulama nanti berpendapat Al-Quran sebenarnya diturunkan, yang berpendapat para ulama mengatakan Al-Quran diturunkan di malam 24. Maksudnya adalah diturunkan di fase pertama, itu diturunkan full, karena Al-Quran itu diturunkan 2 fase. Fase pertama full dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, full 30 juz. Kemudian fase kedua diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah full. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW itu diturunkan berangsur-angsur 23 tahun. Sesuai dengan kejadian, peristiwa yang dihadapi oleh Nabi SAW, setiap masalah yang ada kemudian dijelaskan oleh Allah SWT dengan diturunkan Al-Quran. Jadi ketika kemudian nanti ada yang berpendapat kok tanggal 17 Ramadan itu nuzul Quran, saya tidak tahu sampai sekarang dalilnya dari apa. Justru malah hadis tadi menjelaskan bahwa Al-Quran di malam 24, bukan di malam 17.
Nah, itu sekilas saja teman-teman sekalian. Kita sudah masuk bulan Ramadan, Syahrul Quran, bahkan bulannya kitab-kitab samawiyah, dia adalah bulan yang mulia. Bulan diwajibkan kita berpuasa, amal soleh dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, Allah banyak membebaskan hambanya ya dari belenggu api neraka. Bulan di mana futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin, dan juga setan-setan dibelenggu, yaitu maksudnya setan-setan murdah ya. Murdatul jan, yaitu para gembongnya, para pemimpinnya, gembong-gembongnya setan dibelenggu. Adapun yang kroco-kroco, kata para ulama, seperti kalau tidak keliru penjelasan Imam Ahmad, tidak semua, tapi yang dibelenggu adalah yang gembong-gembongnya. Paling tidak minimal itu semua sudah meminimalisir gangguan yang menghalangi manusia untuk beribadah. Makanya kita diberikan kemudahan semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan yang mulia ini manfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan taufik kepada semuanya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada jadwal harusnya kita mulai kajian kitab Tafsirul Khalaf ya. Fi bayani dhawabitil usul allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf. Ya, harusnya kita membahas kitab Tafsirul Khalaf, yaitu kitab yang menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan apa saja yang jika pokok-pokok itu diselisihi maka baru boleh seseorang dikeluarkan dari ya lingkaran yang namanya Ahlussunnah atau julukan Ahlussunnah. Jadi siapa itu Ahlussunnah, pokok-pokok akidahnya apa, ya, kemudian ketentuannya apa, dan hal-hal apa saja yang jika diselisihi maka dia pantas untuk dikeluarkan dari Ahlussunnah. Yang ditulis oleh Dr. Ahmad ibn Muhammad As-Sadiq An-Najjar, hafizahullah taala, salah seorang ulama alumni Universitas Islam Madinah, ya. Beliau di Libya, ya, tinggalnya di Libya, di Tripoli, dan buku beliau itu mendapatkan kata pengantar dari Syekh Saleh As-Suhaimi, Dr. Saleh As-Suhaimi, dan juga Dr. Sulaiman Ar-Ruhaini, hafizahumullah taala, pengisi di Masjid Nabawi dan guru besar di Universitas Islam Madinah. Namun, ya, bukunya saya kemarin mencetaknya, cuman qadarullah bukunya baru jadi tadi malam, tadi sore. Itu maghrib baru selesai, baru saya ambil, jadi saya belum, persiapannya masih kurang, jadi ditakutkan ketika kajian persiapan masih kurang, belum saya baca semuanya atau sebagian besarnya, nanti tidak, malah penyampaiannya kurang bagus ya, dan juga persiapannya kurang, nanti tidak terlalu baik ya. Maka mohon maaf, pada kesempatan Senin kali ini kita akan masih melanjutkan dulu kitab yang sebelumnya, yaitu membahas kaidah fikih. Insyaallah hari Kamis nanti baru kita mulai pembahasan kitab yang Tafsirul Khalaf ya, dan sudah ada terjemahannya. Yang kemarin sudah saya share versi PDF-nya, yang terjemahannya nanti bisa teman-teman yang lain sudah dapat bisa membaginya kepada yang lain, yang kajian yang kitab Tafsirul Khalaf yang tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Temunya sekarang kita akan lanjutkan, akan membaca satu kaidah ya. Kaidah fikih yang lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu kaidah yang kelima, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah fikih yang kelima, kaidah fikih kubra, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Ya. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan hanya sekedar keraguan. Ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang gara-gara hanya sesuatu yang meragukan atau suatu keraguan. Yakin itu apa? Yakin itu definisinya adalah al-i'tiqadu tsabit al-mutabiq lil waqi'. Yaitu, atau dalam definisi yang lain, yakin itu seperti definisi ilmu. Ilmu, yakin hampir mirip dengan maknanya ilmu, pengetahuan. Maksudnya adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya, idraku syai' ala ma huwa alaihi, atau al-mutabiq lil waqi', idrakan jaziman. Jadi yakin atau ilmu
itu pengertiannya, definisinya adalah mengetahui sesuatu dengan mantap, dan pengetahuannya sesuai realita. Mengetahui sesuatu dengan mantap dan pengetahuannya sesuai dengan realita. Jadi kalau kita mengetahui suatu perkara dan pengetahuan kita itu mantap dan pengetahuan kita itu ternyata sesuai dengan realita, nah itu namanya ilmu atau namanya yakin. Misalnya kita tahu bahwa pukis itu warnanya apa gitu. Bentuknya seberapa dan rasanya manis. Nah, ini namanya ilmu. Pengetahuan tentang pukis. Nah, ini namanya idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu yang sesuai realitanya dengan pengetahuan yang mantap. Atau kita tahu nasi itu kayak apa. Warnanya putih, butir-butir, kemudian dimakan bisa ada karbohidratnya, memberikan tenaga. Itu namanya ilmu. Ya, atau yakin. Nah, sesuatu yang kita ilmui, sesuatu yang kita yakini, nanti itu akan tetap ada, nggak bisa hilang dengan hanya keraguan-raguan yang datang. Gitu. Dan ilmu atau yakin itu nanti terbagi 3. Ya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, ada 3. Ada ilmul yakin, ada hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Saya mengetahui sesuatu, level keyakinannya adalah ilmul yakin. Saya mengetahui sesuatu, level pengetahuannya adalah ainul yakin. Saya mengetahui sesuatu, level pengetahuannya adalah hakul yakin. Gimana gambarannya? Para ulama ngasih contoh. Misalnya, yang senang mancing. Ya. Pokoknya kalau di sana, di selatan tuh ada laut. Gitu, adalah laut. Dan yakin, benar memang adalah laut. Itu namanya ilmu yakin. Tapi kita masih dikaji. Tapi kalau jenengan kemudian pakai motor ke pinggir laut sampai melihat benar-benar itu ada laut, itu namanya ainul ya, yakin. Kalau di sini baru sekedar pengetahuan, belum lihat aslinya. Kalau di sana lihat betul. Ya, itu namanya ainul yakin. Ain itu namanya mata. Itu keyakinan yang langsung kita lihat dengan mata. Hakul yakin, benar-benar yakin adalah ketika nyemplung, oh ternyata ono banyune. Nah, itu namanya hakul yakin. Ilmu yakin bahwa di sana ada akhwat yang memang masih jomblo. Nah, ilmu yakin ada anaknya siapa? Anaknya siapa? Pak Iwan. Nah, anaknya Pak Iwan. Anaknya Pak Gito. Anaknya Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus Manding. Nah, bagi yang masih jomblo. Yakin. Kita punya ilmu, di sana memang ada. Ya. Kemudian, pengen apa? Ainul yakin. Ya, antum datang nazar. Oh, bener. Lihat. Hakul yakin. Nah, akad dulu kalau hakul yakin. Nah, kalau pengen hakul yakin, akad dulu. Bener enggak? Gitu. Jadi, pengetahuan tentang sesuatu, ya, dan memang itu sudah benar, tapi akan lebih mantap lagi kalau ainul yakin udah benar-benar lihat. Oh, rambutnya hitam, rambutnya lurus, rodok kriwil. Kalau hakul yakin, nah itu udah beda nanti. Harus halal dulu, ya, baru hakul ya. Oh, ternyata rasanya yang ini gitu. Nah, itu udah hakul yakin berarti. Udah hakul yakin. Nah, yang seperti ini yakin, pengetahuan yang yakin seperti ini nanti tidak bisa dihilangkan dengan syak. Nanti syak itu salah satu dari bagian dari marotibul idrak, ya, tingkatan pengetahuan. Ya, dalam ilmu usul fikih itu atau kaidah fikih itu dibagi. Pengetahuan itu ada macam-macam. Ada yakin atau ilmun, ada zon, ada syak, ada wahm. Ada 4. Ilmun atau yakin itu seperti tadi. Benar-benar gitu. Kalau zon itu adalah idrakus syai' ma'ahtimali diddil marjuh. Kalau zon itu prasangka kuat. Zon itu prasangka kuat. Zon itu prasangka kuat. Yaitu mengetahui suatu perkara, tapi masih ada kemungkinan tidak benar. Tapi pengetahuannya itu ya di atas 50%. Jadi jenengan mengetahui suatu perkara, rodok mantep lah, tapi di atas 50%. 60, 70, sampai 90 itu namanya zon, prasangka. Prasangka kuat, zon. Nah, bawahnya zon namanya syak.
Syak itu 50-50. Idraku syai' ma'ahtimali diddil musawi. Itu kita misalnya ditanya tentang suatu perkara, tapi kita ragu-ragu. Antara ini benar apa salah ya? Ini sekarang misalnya tadi ya. Apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum ya? Tadi masih ragu-ragu, 50-50. Ya. Levelnya di bawah syak namanya waham. Yaitu idraku syai' ma'ahtimali diddin rajih. Mengetahui suatu perkara, tapi kemungkinan besar salah. Kemungkinan besar salah. Dia bisa jawab, tapi sangat ragu-ragu sekali. Nah, itu tingkatan pengetahuan yang dibagi oleh para ulama. Kalau 100% benar, sesuai realita, itu namanya yakin atau ilmun. Kalau misalnya di bawah itu, ya, tapi di atas 50%, 60%, 70%, 80% itu namanya zon, prasangka kuat. Tapi kalau 50-50, namanya syak. Ya, syak, keraguan-raguan, 50%, 50%. Di bawah lagi adalah apa? Di bawah 50%, yaitu 40%, 30%, namanya wahm. Namanya wahmun. Nah, teman-teman sekalian, makna dari kaidah ini, al-yakinu la yazulu bisyak, bahwa sesuatu perkara yang kita yakini, sudah yakin benar, yakin 100% benar, tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Maknanya gimana? Annahu idza ta'aradul yakin ma'asyak. Itu maksudnya kalau dalam diri kita mendapati ada suatu perkara bertentangan antara perkara yang yakin dengan perkara yang ragu-ragu yang 50% tadi, fa innal yaqina muqaddam alaih, maka yang yakin dikedepankan. Kita ambil, kita pegang yang yakin, yang ragu-ragu di bawah 50% kita hilangkan. Enggak usah dihiraukan. Kenapa? Li'annal yaqina qat'iyyun wa syakku taraddudun la jazma fihi. Karena perkara yang yakin itu dia yang qat'i, yang jelas kebenarannya. Ya. Adapun yang syak, yang ragu-ragu tadi masih ya pondasinya kurang kokoh, maka kita hilangkan. Itu maksudnya. Nah, nanti dengan adanya contoh, insya Allah akan paham. Nah, dalil kaidah ini apa? Dalil kaidah ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Abdullah bin Zaid. Dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa beliau berkata beliau mengatakan, syukiya ilan Nabi SAW ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ya, Nabi SAW dikeluhkan, atau ada orang mengeluhkan kepada Nabi SAW, ada seorang yang ketika dia sholat, dia berhayal atau dihayalkan dalam pikirannya seakan-akan orang ini mendapati sesuatu dalam sholatnya. Maksudnya apa? Merasa kentut atau enggak gitu maksudnya. Dia ragu-ragu. Koyo mak ngebes tapi enggak gitu. Kayak kentut tapi kok juga enggak. Kalau bilang iya tapi kok enggak yakin. Kalau bilang tidak tapi kok kayak kerasa. Nah, maka Nabi kemudian memberikan apa? Nabi memberikan kaidah, la yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Ya. Maka orang yang mendapati kondisi seperti tadi, tidak boleh dia keluar dari sholatnya sampai benar-benar mendengarkan suaranya atau mencium baunya. Ya, kalau di sampingnya atau dia sendiri dengar suaranya berbet misalnya, berarti jelas, ya. Atau yang ada di sampingnya merasa badek dengan baunya. Nah, apa udah tutup hidung misalnya. Nah, ini baru jelas. Baru aja jelas. Kalau seperti itu baru apa? Dia keluar dari sholatnya, maksudnya untuk wudhu lagi. Tapi selagi tidak ada suara, ya, selagi tidak ada bau, tidak ada yang mencium, dia nggak mencium juga, temannya juga nggak mencium, ya, maka hukum asalnya dia masih suci. Ada dulu video ya, mungkin saya pernah cerita ya. Ada dulu video seorang syekh di Yaman itu ditanya oleh seorang orang awam bertanya, wahai syekh, tolong pertanyaan saya dijawab dengan jawaban yang dengan jawaban yang rojih, yang kuat seperti apa. Nah, saya pas sholat, saya merasa ada sesuatu di pantat saya. Ketika saya sholat merasa ada sesuatu di pantat saya. Tapi saya nggak dengar suara, juga tidak merasa bau. Tapi pas saya sholat, saya pegang pantat saya kok rodok lembek-lembek gitu. Dan juga ketika saya tekan kok agak basah. Nah,
kondisi seperti ini, ya menurut ulama bagaimana hukumnya? Kondisi seperti ini menurut ulama bagaimana? Maka beliau menjawab, ya kamu sholatnya batal menurut 4 madhab. Memang kamu nggak kentut, tapi kamu apa? Buang hajat ketika bersolat dengan Jadi orangnya buang hajat. Ya, buang hajat pas ketika sholat. Iya, dia emang tidak dengar suaranya atau belum mencium baunya. Tapi dia sudah megang, tapi ya sampai celananya basah, ya, basah karena kotorannya. Nah, dia batal menurut 4 madhab. Tidak hanya menurut madhab Syafi'i atau Hambali, semuanya mengatakan batal. Akhirnya seperti ini baru ini juga yakin ya, jelas-jelas yakinnya dia buang hajat, maka sholatnya batal. Nah, itu makna kaidahnya demikian. Jadi sesuatu yang yakin tidak bisa dilakukan dengan yang ragu-ragu. Nah, langsung kepada contohnya. Contohnya min tatbiqatil qaidah. Salah satu penerapan kaidahnya. Contohnya, man tayaqqana taharah wa syakka hal ahdatsa am la, fal aslu baqa'u taharatihi. Misalnya ada orang yang benar-benar yakin dia sudah suci. Yakin dia sudah suci. Kemudian setelahnya dia ragu apakah sudah batal atau belum. Maka yang diambil adalah yang yakin, yaitu dia masih suci. Contohnya apa? Ya contohnya orang sudah berwudu, bahkan dia sudah masuk ke dalam sholat. Seperti tadi. Ya, dia udah wudu, dia sudah masuk dalam sholat, ikut sholat sama imam. Baru di tengah sholat kemudian dia ragu apakah saya tadi batal atau enggak gitu. Atau misalnya dia sudah wudu dan dia udah sholat selesai gitu kan. Orang ini sudah sholat selesai, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia ketemu temannya. Kemudian dia ngobrol sama temannya lama sampai adzan isya. Nah, ketika adzan isya, kemudian dia ragu. Tadi saya batal belum ya? Karena saking lamanya ngobrolnya. Dia lupa, dia ragu apakah dia sudah batal atau belum. Yang seperti gimana? Tetap suci. Buktinya apa? Yang yakin adalah dia tadi sudah sampai melakukan sholat maghrib. Sholat maghrib selesai, sampai sholat jamaah selesai, cuman dia tidak segera pergi dari masjid karena ada temannya. Dia ngobrol sama temannya sampai isya. Nah, selagi dia tidak ingat secara yakin bahwa dia sudah batal, maka hukum asalnya dia masih suci, sehingga tidak butuh lagi untuk berwudu. Ya, tidak butuh lagi untuk berwudu. Ini penerapan kaidahnya. Contohnya yang pertama. Kebalikannya, wa man tayaqqanal hadas, barang siapa yang yakin memang dia sudah berhadas, kemudian dia ragu-ragu, ya, apakah sudah bersuci atau belum, maka hukum asalnya dia masih berhadas. Kalau tadi sudah yakin sudah bersuci karena memang sudah sampai selesai sholat maghrib, ya, selesai sholat maghrib dia sudah sholat jamaah, kemudian setelahnya datang waktu isya, dia ngobrol tadi sama temannya, tapi dia ragu apakah sudah batal atau belum, maka hukum asalnya dia masih suci. Kebalikannya, kalau orang ini memang jelas dia yakin sudah batal, berhadas, ya, maka kemudian nanti dia ragu-ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka hukum asalnya dia masih berhadas. Misalnya apa? Dia habis berhadas, ya. Dia tahu betul dia tadi habis dari kamar mandi, buang hajat, buang air besar, dan di situ ketika dia pakai celana lagi, ada celananya yang basah, ya, kena tangannya tadi, mohon maaf ya, mungkin habis cebok misalnya, tangannya masih basah, dia ngusapin di celananya, dan kemudian beberapa saat setelahnya, 20 menit setelahnya, dia kemudian ragu, tadi saya habis kamar mandi sudah wudu atau belum ya. Dia yakin bahwa tadi dilihat di celananya basah. Oh ya, ini kan tadi basah, saya kan habis buang hajat, habis bersuci setelah buang hajat. Tapi dia ragu apakah sudah berwudu atau belum setelahnya. Jika dia ragu demikian apakah sudah berwudu atau belum, maka hukum asalnya dia masih berhadas. Jadi dia harus berwudu lagi. Atau harus berwudu terlebih dahulu jika misalnya akan mengerjakan sholat. Kemudian, ya, contoh yang lain, idza syakkal insanu hal shallal fardhu am la. Jika seorang lupa apakah dia sudah sholat wajib atau belum, ya, maka hukum asalnya bahwa dia belum sholat. Hukum asalnya belum sholat, ya. Orang misalnya dia kerja misalnya kan, ya, kemudian sampai jam 4 sore atau jam setengah 5, kemudian dia lupa, saya tadi udah sholat asar belum ya? Kok sepertinya kayak saya udah, tapi kok sepertinya belum. Maka hukum asalnya adalah dia belum sholat.
Hukum asalnya yang yakin adalah dia belum sholat. Kalau dia mengambil pendapat yang dia udah sholat, maka dia akan ragu-ragu. Tapi kalau dia ngambil pendapat yang dia belum sholat, maka itulah yang yakin. Ya. Maka yang diambil adalah dia statusnya belum sholat, sehingga dia baru sholat setelahnya. Zimmahnya belum ya bari'ah. Tanggungannya belum lepas. Ya, tanggungannya belum lepas. Berarti dia harus sholat. Ya, karena hukum asalnya dia belum sholat. Ya. Yang yakin adalah dia belum sholat. Kalau dia mengambil pendapat, oh saya kayaknya udah sholat, maka justru malah dia ragu. Maka diambil yang yakin, ya, yang ragu-ragu dihilangkan. Kemudian, idza syakka as-sha'imu fi ghurubi syamsi fa innahu la yuftiru bi mujarradi syak li'anna al-asla baqa'un nahar. Ya. Jika ada orang yang ragu-ragu, ya, apakah matahari sudah tenggelam atau belum ketika Ramadan, maka hukum asalnya yang yakin adalah matahari masih ada. Hukum asalnya adalah siang masih berlangsung. Jadi misalnya jenengan bangun setelah sholat asar tiduran, kemudian bangun. Ketika bangun kok melihat kok ini langitnya peteng, ya langitnya gelap, maka tidak boleh hanya sekedar prasangka ini kayaknya udah maghrib, kemudian makan. Jika ternyata Anda makan, ya seteguk air atau satu kurma atau satu ini kemudian ternyata melihat jam masih jam 6, ya kurang 20 menit, adzannya masih 5 menit lagi misalnya masuk maghrib, maka puasa Anda batal. Ya, kenapa? Karena yang yakin sejatinya adalah Anda masih di siang hari bulan Ramadan. Dan keyakinan keberadaan Anda masih di siang hari bulan Ramadan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan benar-benar tenggelamnya matahari atau mendengar banyak masjid berkumandang azan. Nah, yakin ketemu yakin baru hilang. Tapi kalau yakin, yaitu yakin itu masih keberadaan siang, kemudian datang keraguan-raguan apakah sudah masuk malam atau belum, ini ragu. Maka yang diambil yang yakin. Yang yakin adalah masih siang. Nah, yang seperti itu apa? Berarti puasanya batal dan dia apa? Mengqadha. Kebalikannya, kalau orang ya bangun di malam hari sahur, ya, dia pikir ini masih malam gelap. Nah, kemudian ternyata dia makan, minum sahur. Ya. Kemudian pas dia minum ternyata iqomah. Allahu Akbar, asyhadu alla iqomah. Nah, berarti dia apa? Makan dalam kondisi menganggap ini masih malam, ternyata sudah fajar. Ini ulama berbeda pendapat. Ya. Dalam mazhab Hambali, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Fiqh, beliau mengatakan orang seperti ini batal puasanya, teman. Karena dia karena dia sahur di waktu zon. Dan dalam kaidah fikih la ibrata bizzannil bayyin khata'uhu. Dalam kaidah fikih dikatakan la ibrata bizzanni al bayyin khata'uhu. Tidak terhitung dengan prasangka yang sudah jelas kesalahannya. Nah, ini prasangkanya apa? Sudah masih malam. Tapi ternyata gamblang menjadi jelas sudah pagi. Kenapa? Dengan mendengar orang iqomah. Dia makan, dikira masih ini, kemudian setelahnya dengar iqomah. Ya, dengar iqomah. Menurut Ibnu Qudamah begitu dalam Umdatul Fiqh. Tapi Ibnu Taimiyah berpendapat lain. Beliau mengatakan tidak batal. Jika dia jika dia benar-benar ya menganggap itu memang masih malam. Tapi menganggapnya bukan serampangan. Ya, Ya, seperti apa? Seperti misalnya orang yang naik gunung misalnya, atau misalnya yang dia mungkin tidak bawa jam atau nggak bawa jadwal sholat misalnya, dia melihat bahwa memang belum fajar belum muncul gitu. Tapi setelahnya kemudian jelas bagi dia ternyata sudah fajar. Yang seperti kalau kata Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali ada dua pendapat. Ibnu Qudamah mengatakan dia batal, dia mengqadha. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak batal karena dia menganggap bahwa masih malam. Dan kaidahnya dikatakan al-aslu baqaul lail. Hukum asalnya adalah malam masih ada. Dan Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadis seorang sahabat yang dulu salah menafsirkan ayat kulu washrabu, ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu
minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas benang putih di antara benang hitam dari fajar. Nah, sahabat ini dulu salah menafsirkan ayat ini. Dikiranya benang putih, benang hitam itu ya benang gitu. Makanya sahabat ini ya, membawa benang putih dan benang hitam kemudian ditaruh di bawah bantalnya. Di bawah bantalnya. Ditunggu gitu. Maksudnya gimana benang putih, benang hitam nunggu sampai jelas itu maksudnya gimana? Kemudian sahabat ini ditegur oleh Nabi SAW, maksudnya bukan itu. Yang ada di Quran itu bahasa kiasan. Maksudnya jelas benang putih dengan benang hitam itu adalah ketika benar-benar fajar itu muncul. Gitu. Bukan kemudian benang ini. Nah, sahabat itu dalam hadis, beliau dikatakan beliau tetap makan. Gitu. Beliau tetap makan. Karena dianggap jelas benang putih dan benang hitam berbeda itu gimana caranya. Karena zaman dulu apa? Zaman dulu nggak ada lampu seperti ini. Ketika ditaruh itu dia nunggu sampai jelas itu sampai kelihatan. Nah, dan nggak bakalan kelihatan kecuali sudah terang benderang gitu kan. Nah, tapi sahabat tadi dikatakan dia tidak disuruh untuk mengqadha. Kenapa? Dia punya prasangka yang keliru. Intinya teman-teman sekalian ada perbedaan pendapat oleh para ulama. Jika ada orang yang menganggap ini masih malam ternyata kemudian jelas bahwa dia ini sudah masuk fajar. Nah, ada yang mengatakan dia batal dan dia mengqadha. Ya, ada yang mengatakan dia tidak mengqadha, tetap puasanya lanjut. Kemudian contoh yang lain, idza taraddada hal qadha dainahu alladhi li amrin amla. Jika misalnya ada orang jelas gamblang, ada bukti ya, ada bukti bahwa dia punya utang. Utangnya kepada Pak Iwan misalnya. Ya, saya punya utang kepada Pak Iwan 300.000 misalnya, kemudian berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian ana atau saya ragu, saya udah nyaur belum ya gitu. Saya udah nyaur ke Pak Iwan belum ya? Kalau saya ragu sudah nyaur atau belum dan Pak Iwan sendiri juga lupa apakah sudah nyaur atau belum, maka hukum asalnya adalah apa? Masih hutang. Yang yakin adalah saya masih berhutang karena buktinya masih ada catatan atau ada perjanjian saya dulu memang pernah berhutang atau ada saksi. Adapun anggapan saya sudah bayar, maka ini keraguan-raguan. Ini keraguan, apalagi nggak ada bukti, nggak ada saksi, dan tidak ada serah terima yang lain. Cuman kayaknya prasangka saya kok kayaknya sudah bayar. Nah, yang demikian tidak terhitung dan tidak diakui. Yang diakui dan terhitung adalah bukti jelas, gamblang, pengetahuan bahwa saya memang masih punya utang. Jadi tetap berarti saya dituntut untuk bayar utang. Kemudian contoh yang lain diberikan para ulama adalah idza syakkat al-mar'atu hal ardu'at tifla arba'a radu'atin aw khams fa innahu la yahrumu 'alaiha li'anna al-mutayakkin arba'. Misalnya ada orang perempuan yang ragu, ya, perempuan ini sudah lanjut usia. Dia ragu, dulu ketika dia masih muda itu dia yakin pernah menyusui anak tetangga. Cuman dia ragu jumlahnya. Apakah saya nyusuinya cuma 3 kali, 4 kali atau 5 kali ya gitu. Jadi perempuan ini ya, mungkin tetangga kita misalnya ibu-ibu sudah mulai lanjut usia atau mungkin sudah paruh baya, kemudian dia punya anak tetangganya. Nah, anak tetangganya itu perempuan misalnya. Dan ibu ini punya anak laki-laki. Tetangga itu punya anak perempuan. Dan ibu ini ingat dulu pas beliau masih muda memang pernah nyusuin anak tetangga tadi yang perempuan. Nah, ternyata anak perempuannya ini suka sama anaknya dia, laki-laki. Anaknya ibu yang laki-laki kepencut dengan anak perempuan itu. Tapi si ibu dulu benar-benar ingat bahwa ketika anak perempuan ini masih kecil memang pernah disusuin. Cuman dia ragu tentang jumlahnya. Apakah saya nyusunya dulu 4 kali atau 5 kali ya? Gitu. 3 kali ataukah 5 kali ya? Soalnya kalau benar pernah menyusui sampai 5 kali berarti kan jadi anak sepersusuan. Menjadi anak sepersusuan. Tapi dia ragu apakah 5 atau 4-nya. Kalau sampai anak persusuan kan berarti tidak boleh nikah dengan anaknya ibu yang laki-laki tadi. Karena saudari sepersusuan. Sama-sama disusui oleh ibu yang sama. Tapi kalau misalnya dulu menyusuinya kurang dari 5 kali. Cuma 4 kali, 3 kali atau 2 kali. Maka yang demikian bukan saudari sepersusuan dan mereka boleh nikah. Nah, jika dia ragu apakah 4 kali atau 5 kali, maka diambil yang yakin. Yang yakin adalah 4 kali. Kalau dia bilang 5 kali, maka dia ragu.
Tapi kalau 4 kali, bilangan terkecil pasti lebih yakin daripada yang 5. Kalau demikian, maka apa? Anak perempuan tadi tidak terhitung sebagai anak sepersusuannya. Sehingga boleh menikah dengan anak ibu yang kandung yang laki-laki tadi. Sama halnya dengan masalah sholat. Gitu kan. Sama halnya dengan masalah sholat. Ketika kita lupa sholatnya itu sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Aku oleh telu apa 4 ya. Ketika ragu antara dapat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang yakin yang mana? 3. Bilangan terkecil pasti lebih yakin daripada bilangan yang besar. Kalau kita bilang 4, ragu. Tapi kalau 3, pasti lebih yakin. Ya, lebih yakin. Ana lupa, ini dapat 3 rakaat atau 4 ya? Kok ini 4? Tapi kok ini sih telu? Ya. Maka ambil yang bilangan terkecil. Maka para ulama kalau ada yang lupa tentang bilangan rakaatnya, maka ambil bilangan terkecil dan ditambah jika kurang, dan nanti yang penting sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Nah, itu beberapa contoh penerapan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Mungkin itu dulu, tidak kita panjangkan karena bulan Ramadan, ya, cukup sekitar setengah jam saja. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.